Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Aulia Maulin, NIM 175101008 dari Program Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pembelajaran Daring Materi Bangun Ruang Sisi Datar pada siswa SMP kelas 8 menggunakan pendekatan Creative Problem Solving. Dalam penelitian ini terdapat 5 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua kajian teoritis, bab ketiga metode penelitian, bab keempat hasil dan pembahasan, dan bab kelima yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang yang pertama, sesuai edaran nomor 15 tahun 2020 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah menerapkan pembelajaran dari rumah secara daring dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Menurut studi terdahulu, pembelajaran matematika dianggap sulit karena kurangnya kreativitas pada siswa. Selanjutnya, menurut penelitian yang dilakukan Nursidik pada tahun 2020, Creative Problem Solving menggunakan multimedia dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan meningkatkan aktivitas belajar siswa. Dan yang terakhir, materi bangun ruang sisi datar dapat meningkatkan kemampuan kreativitas siswa karena termasuk dalam materi geometri dan pengukuran yang sifatnya abstrak. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran daring materi bangun ruang sisi datar pada siswa SMP kelas 8 menggunakan pendekatan Creative Problem Solving. Yang kedua, bagaimana respon guru dan siswa terhadap pembelajaran daring materi bangun ruang sisi datar pada siswa SMP kelas 8 menggunakan pendekatan Creative Problem Solving. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami siswa SMP kelas 8 dalam menyelesaikan tugas materi bangun ruang sisi datar. Yang keempat, kendala-kendala apa yang dihadapi guru pada saat melaksanakan pembelajaran daring. Lalu, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran daring materi bangun ruang sisi datar pada siswa SMP kelas 8 menggunakan pendekatan Creative Problem Solving. Yang kedua, respon guru dan siswa terhadap pembelajaran daring materi bangun ruang sisi datar pada siswa SMP kelas 8 menggunakan pendekatan Creative Problem Solving. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa SMP kelas 8 dalam menyelesaikan tugas materi bangun ruang sisi datar. Yang keempat, kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat melaksanakan pembelajaran daring. Lalu selanjutnya yaitu kajian teoritis. Yang pertama, bangun ruang sisi datar, yaitu ada kubus, balok, prisma, dan limas. Yang pertama, kubus merupakan bangun dimensi 3 dengan 6 sisi persegi sebagai bidang yang membatasinya, 12 rusuk yang sama panjang, dan memiliki 8 titik sudut. Yang kedua yaitu balok. Balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang sisi-sisinya berhadapan berbentuk persegi panjang. Balok memiliki 6 sisi persegi panjang, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Yang ketiga yaitu prisma. Prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi 2 bidang sejajar, yaitu bidang atas dan bidang alas. Bidang lainnya disebut bidang tegak, sedangkan jarak antara kedua bidang adalah tinggi prisma. Dalam penelitian ini, materi difokuskan pada prisma tegak segitiga. Yang terakhir yaitu limas. Limas merupakan bangun ruang yang alasnya berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, atau segi banyak lainnya, dan bidang sisi-sisi tegaknya berbentuk segitiga,
yang berpotongan pada satu titik. Materi pada penelitian ini difokuskan pada limas tegak segi 4. Yang kedua yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran yang dilakukan dalam jarak jauh melalui media berupa internet dan alat penunjang lainnya. Media yang digunakan dalam penelitian ini yaitu WhatsApp, video pembelajaran, dan YouTube untuk menyimpan video pembelajaran yang bisa diakses oleh siswa kapan saja. Pendekatan kreatif problem solving yaitu proses, metode, atau sistem untuk mendekati suatu masalah dengan cara yang imajinatif dan menghasilkan tindakan yang efektif. Terdapat 4 tahapan dalam creative problem solving. Yang pertama yaitu klarifikasi masalah. Klarifikasi masalah yaitu siswa diberikan penjelasan mengenai masalah yang diajukan, bertujuan agar siswa dapat memahami tentang penyelesaian yang diharapkan. Yang kedua, pengungkapan gagasan. Siswa mengungkapkan gagasan secara bebas mengenai berbagai macam strategi dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga, evaluasi dan seleksi. Setiap siswa mengemukakan strategi-strategi atau pendapat-pendapat yang cocok untuk dapat menyelesaikan masalah. Yang terakhir yaitu implementasi. Siswa memilih strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Setelah itu, menerapkan hingga dapat menemukan penyelesaian masalah. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitiannya yaitu siswa SMP kelas 8, MTS Nurul Hidayah Padalarang. Instrumen penelitiannya yaitu tes tertulis, angket, dan lembar observasi. Dan uji instrumennya menggunakan validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian yaitu tahapan-tahapan pendekatan kreatif problem solving terlaksana sesuai dengan skenario yang telah disiapkan sebelumnya. Lalu, hasil presentasi respon siswa. Jenis pertanyaan positif dengan jumlah seluruh pernyataan 674 mendapatkan nilai rata-rata 67,4 dan persentase 53,32%. Jenis pernyataan negatif dengan jumlah seluruh pernyataan 590 mendapatkan nilai rata-rata 59 dengan persentase 46,68%. Artinya, siswa merespon pembelajaran daring materi bangun ruang sisi datar menggunakan pendekatan kreatif problem solving dengan baik. Selanjutnya, hasil presentasi kesulitan siswa. Indikator yang pertama, menentukan luas permukaan bangun ruang sisi datar berupa balok. Persentasenya yaitu 9,1% dengan jumlah kesulitan 2 orang siswa. Yang kedua, menentukan volume bangun ruang sisi datar berupa balok yang persentasenya 40,9%. Siswa mengalami kesulitan lebih tinggi dari indikator yang pertama. Yang ketiga, menentukan luas permukaan bangun ruang sisi datar berupa limas. Siswa yang kesulitan berjumlah 6 orang dengan persentase 27,3%. Yang keempat, menentukan volume bangun ruang sisi datar berupa prisma dengan jumlah kesulitan 2 siswa yang persentasenya adalah 9,1%. Yang kelima, menentukan volume bangun ruang sisi datar berupa limas, jumlah kesulitannya yaitu 7 siswa dengan persentase 31,8% siswa. Yang keenam, menyelesaikan masalah berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Jumlah kesulitan yang dialami siswa yaitu 8 siswa dengan persentase 36,4%. Masih terlihat beberapa siswa yang mengalami kesulitan pada saat mengerjakan soal karena kurangnya ketelitian dan penggunaan rumus yang kurang tepat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran daring, materi bangun ruang sisi datar menggunakan pendekatan creative problem solving berjalan dengan baik sesuai dengan langkah yang diterapkan, sehingga siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan kreatif. Yang kedua, respon guru dan siswa mendapatkan respon yang baik
guru siap melakukan pembelajaran daring secara baik, serta guru dapat memanfaatkan teknologi yang ada agar tercapainya pembelajaran bagi siswa. Siswa juga merespon pembelajaran dengan baik. Siswa senang bisa mengemukakan pendapat, ide, atau gagasan sebebas-bebasnya tanpa takut salah menjawab. Yang ketiga, kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan materi bangun ruang sisi datar, siswa kurang teliti dan kurang tepatnya penggunaan rumus. Dan yang terakhir, kendala yang dihadapi guru pada pembelajaran daring, tidak semua memiliki fasilitas internet, sinyal yang buruk, sehingga kurangnya respon siswa saat sedang dilaksanakan pembelajaran. Yang terakhir, saran dari peneliti yaitu pendekatan kreatif problem solving dapat diterapkan sebagai upaya mengembangkan kreativitas siswa dalam pembelajaran daring matematika. Lalu, memonitor dan mengontrol pembelajaran perlu ditingkatkan lagi. Sebaiknya guru menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet agar bisa melihat siswa secara langsung dan interaksi lebih aktif. Dan yang terakhir yaitu, untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penggunaan media atau aplikasi daring yang lebih menarik siswa untuk mengikuti pembelajaran dan dapat meningkatkan pemahaman siswa. Sekian presentasi saya tentang penelitian yang sudah saya lakukan. Maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.